Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Mahendra, dari Universitas Institut Ilmu Sosial Budaya Samawarea, program studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membahas tentang pengantar ilmu politik. Saya akan membahas tentang yang pertama, definisi ilmu politik, yang kedua, perkembangan ilmu politik, dan yang ketiga, bidang kajian ilmu politik. Yang pertama, definisi ilmu politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut suatu proses penentuan tujuan dari sistem itu dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Dalam perumusan definisi ilmu politik menyangkut beberapa aspek. Yang pertama ada negara, yang kedua kekuasaan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat kebijakan, dan yang kelima distribusi dan alokasi. Definisi ilmu politik menurut para pakar atau ahli itu di sini menurut Aristoteles, ilmu politik merupakan suatu ilmu yang membahas tentang asal serta tujuan terbentuknya negara. Sedangkan menurut Plato, ilmu politik merupakan ilmu yang membahas tentang siapa yang memerintah serta kedudukan individu dalam lingkungan kekuasaan yang dipegang. Yang selanjutnya yaitu perkembangan ilmu politik. Perkembangan ilmu politik mengalami kemajuan yang sangat pesat setelah terjadinya atau berakhirnya Perang Dunia Kedua di seluruh dunia. Terdapat dua pandangan yang berhubungan dengan munculnya ilmu politik sebagai disiplin ilmu. Pertama, yaitu ilmu politik sebagai pengetahuan yang paling tertua di antara ilmu-ilmu sosial lainnya. Sudut pandang kedua yaitu menganggap bahwa ilmu politik baru lahir pada abad ke-19. Dalam perkembangannya, ilmu politik banyak dipengaruhi oleh ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, psikologi, dan ilmu hukum. Para pemikir Yunani kuno awalnya menerapkan asas-asas penalaran terhadap masalah kemanusiaan, maka manusia dapat memerintah dirinya sendiri. Di Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Buktinya banyak ditemukan dalam karya-karya ahli sejarah, Herodotus, atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan tokoh-tokoh lainnya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain adalah India dan Cina, yang telah menuliskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Pemikiran mengenai negara dan pemerintahan juga bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Kita dapat menemukan pemikiran serupa di dalam kitab Pararaton, Nagara Kertagama, dan Babat Tanah Jawi, maupun dalam berbagai hikayat cerita rakyat atau cerita-cerita adat lainnya. Seperti
Kaba di Minangkabau dengan caranya sendiri menyiratkan pemikiran mengenai negara dan pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu bidang kajian ilmu politik. Bidang kajian ilmu politik meliputi yang pertama, teori politik merupakan bahasan sistematika dan generalisasi dari gejala politik. Bidang kajian ini bersifat spekulatif atau merenung-renung sejauh ia menyangkut norma-norma yang seharusnya untuk kegiatan politik. Bidang kedua yaitu lembaga-lembaga politik, mempelajari kinerja pemerintah, para aparat yang secara teknik merupakan tenaga untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Bidang ini sangat erat kaitnya dengan teori politik, terutama karena tujuan lembaga pada umumnya ditentukan oleh doktrin dan filsafat yang tercantum dalam kajian teori politik. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan konsep-konsep sosiologi dan psikologi, dan sering menonjolkan aspek dinamika politik tingkat massa. Sedangkan hubungan internasional yang merupakan kajian keempat berkembang menjadi kajian tersendiri, bahkan di beberapa universitas berkembang menjadi departemen atau fakultas sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.